Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Adonai Yeshua Hamasyah, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu, ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, seolah-olah saya berkata dalam diri saya, kenapa Tuhan pilih kasih? Seolah-olah Tuhan pilih kasih. Padahal Bapak Ibu, ketika saya dapatkan jawaban, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan memilih semuanya. Tetapi ada orang yang mengeraskan hatinya. Ketika Tuhan panggil, Tuhan datang, Tuhan samperin, dia mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan pandangannya. Dia mengeraskan telinganya, Bapak Ibu, pendengarannya. Sehingga dia tidak mau mendengar akan panggilan Tuhan itu. Kenapa? Berada di dalam mayoritas, dia berpikir bahwa jalan yang diambil, jalan yang ditempuh itu, jalan yang dia sangka itu adalah lurus. Padahal menuju kepada maut. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut, saudara. Kita melihat hari-hari ini betapa banyak orang yang merasa bahwa jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang lurus. Tanpa disadari di depannya itu ada jurang. Di mana di bawah jurang itu ada api yang menyala-nyala. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita binasa. Maka dia hadir untuk memilih kita supaya kita jangan sampai salah sembah. Jangan sampai kita salah memilih Tuhan. Bila kita salah sembah, kita salah memilih Tuhan, maka kita tidak akan sampai ke tujuan. Banyak ilah bangsa-bangsa di dunia ini minta disembah, saudaraku. Dia memberikan iming-iming, dia menjanjikan sesuatu. Kalau kamu mau sujud kepadaku, mau menyembah aku, semuanya aku akan berikan kepadamu. Kamu akan mendapatkan pahala nantinya. Dan pahala itu bisa kamu bawa kepadaku. Nanti aku akan menimbang pahalamu. Dan aku akan memberikan sesuai dengan apa yang kamu lakukan masa di dunia ini. Itu adalah iming-iming, saudara. Ya, kalau kamu begini kamu nanti akan mendapatkan 72. Kalau kamu mau melakukan ini kepadaku, maka aku akan memberikan hal yang lebih hebat lagi kepada kamu. Kamu akan mendapatkan rumah mewah, mobil yang luar biasa, kamu akan mendapatkan uang banyak. Itu adalah iming-iming. Akhirnya kita terlena, lalu kita mengikuti ilah bangsa-bangsa. Sementara Tuhan memberikan hak bebas kepada kita. Dia memberikan hak bebas kepada kita. Ketika dia hadir ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa. Mencari orang-orang yang bersalah agar tidak salah menyembah Tuhan. Agar tidak menyembah ilah bangsa-bangsa. Tetapi banyak orang karena berada di dalam mayoritas. Semua orang di kalangan dia, di golongan dia itu menuju ke satu arah. Lalu orang itu berpikir dia berada di jalan yang benar. Berada di tempat yang benar. Padahal tanpa disadari, di depan itu ada jurang. Di bawah jurang itu ada api yang menyala-nyala tetapi tidak dia sangka. Kenapa? Karena kitab Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Maka Yesus hadir untuk menyelamatkan kita agar kita yang pertama sekali tidak salah menyembah Tuhan. Agar tidak salah menyembah Tuhan. Makanya ketika Yesus dalam wujud manusia, dia mengatakan apa kepada bangsa Israel dan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Dia berkata waktu itu kepada Bani Israel, kepada orang-orang Israel, dan otomatis kepada kita hari-hari ini. Yesus berkata, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Atau dengan kata lain, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oleh saudara-saudara kita, tetangga kita dari RT 0666. Karena mereka melihat ada kata Allah dalam Alkitab. Mereka langsung mengambil kesimpulan yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah Allahnya mereka, Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan, saudara.
Yang dimaksud di situ adalah Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengarlah wahai Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh Echad. Bukan dengarlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Echad. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Itu dikarenakan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, menerjemahkan nama Allah di situ. Sehingga nama Allah itu diklaim oleh saudara kita, oleh tetangga kita dari seberang. Allah yang dimaksud dalam Alkitab adalah Allah SWT, Tuhan yang telah disembah oleh saudara kita umat Islam, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, di mana Nabi Muhammad berkata, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah. Bapak Ibu, Tuhan kita dengan Tuhan saudara kita dari seberang itu berbeda. Ya, berbeda. Maka dia hadir ke dunia ini dalam wujud manusia untuk mengajak kita supaya kita tidak salah menyembah. Maka sedikit sekali orang yang merespon panggilan Tuhan, merespon panggilan Yeshua HaMasiah. Ketika Yeshua panggil, Yeshua ajak, sedikit sekali orang yang merespon ajakan daripada Yesus Kristus. Sedikit sekali orang yang merespon terhadap panggilan Yesus Kristus. Sedikit sekali orang yang merespon ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Bapak Ibu? Karena berada di tempat yang mayoritas, di mana semuanya itu adalah satu golongan. Ya, satu ras, satu suku, satu bahasa, satu tujuan, tanpa disadari. Di depan itu ada jurang, di bawah jurang itu ada api yang menyala-nyala. Maka dia hadir supaya kita tidak jatuh ke dalam api yang menyala-nyala itu. Maka dia hadir untuk memanggil kita. Dia hadir untuk memilih kita, mengajak kita supaya kita tidak mengikuti ilah akhir zaman, ilah bangsa-bangsa. Karena ilah bangsa-bangsa sangat hebat tipu dayanya. Sangat luar biasa tipu dayanya. Dan sehebat-hebat tipu daya itu adalah ilah bangsa-bangsa, kata Alkitab. Kuasa kegelapan itu Bapak Ibu, hebat luar biasa tipu dayanya. Bagaimana dia mencobai Yeshua HaMasiah. Kalau kamu mau sujud kepadaku, semua isi dunia ini, seluruh isi dunia ini kuberikan kepada kamu. Dia memberikan iming-iming kepada setiap orang yang mau mengikuti dia, kepada setiap orang yang mau menyembah dia. Dan dia memohon supaya semua makhluk, semua ciptaan memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan dia, mengagungkan dia. Yang dikatakan dalam Alkitab adalah Hilal bin Sakhar, atau dengan kata lain yang lebih dikenal, Lucifer, kuasa kegelapan, malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Dialah Bapak Ibu yang membutakan hati pikiran seseorang untuk menyembah Bapa Yahweh. Dia mengajak orang supaya orang mau menyembah dia, tidak menyembah Bapa Yahweh. Dia mengajak orang supaya orang mau memuji, memuliakan, meninggikan dia, tidak memuji, memuliakan, meninggikan Bapa Yahweh, Bapa kita di surga. Nah, ini tugas Hilal bin Sakhar, Lucifer, kuasa kegelapan. Maka dia memberikan janji yang manis kepada pengikutnya, memberikan iming-iming kepada pengikutnya. Maka kepada setiap orang yang tidak mau mengikuti dia, tidak mau menuruti apa kata dia, dia buat binasa. Dia buat sakit. Persis seperti orang yang memuja kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Ketika dia memuja kuasa kegelapan, lalu kuasa kegelapan tidak menerima begitu saja, Bapak Ibu. Setiap apa yang diberikan kepada orang tersebut, itu harus ada imbalannya, harus ada konsekuensinya, ada upahnya, saudara. Seseorang yang menyembah setan, yang meminta sesuatu kepada setan, setan berikan, tetapi harus ada imbalannya. Nah, ketika setan meminta dan orang itu sanggup memberikan imbalan kepada setan, maka setan memberikan lebih besar daripada apa yang sudah pernah diberikan. Nah, akhirnya orang itu terlena, dia tambah lagi setia dengan setan, apapun kemauan setan dituruti. Sekali waktu, ketika orang itu lalai,
lupa terhadap janjinya untuk menuruti setiap janji dengan kuasa kegelapan. Dia lupa menunaikan janjinya dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan marah, setan tidak terima, setan tidak senang. Maka satu persatu apa yang pernah diberikan oleh kuasa kegelapan diambil balik, Bapak Ibu. Diambil balik. Sampai keluarga juga ikut imbas. Nah, maka jangan main-main dengan ilah bangsa-bangsa. Ya, maka dia hadir ke muka bumi ini untuk mengajak kita supaya kita bisa sampai kepada Bapa, supaya kita bisa masuk surga. Kita tidak menuju ke alam maut, tidak masuk neraka, saudaraku. Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Maka dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, kesalahan, pelanggaran kita, saudara. Ketika saya merenungkan satu persatu firman Tuhan, betapa saya orang yang sangat beruntung karena Tuhan memilih saya. Tuhan yang sama juga memilih saudara. Tuhan yang sama juga memilih kita semua, Bapak Ibu. Tetapi kita yang tidak mau dipilih oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan kita itu tembang pilih. Pilih kasih, padahal tidak, saudara. Tuhan kita tidak pilih kasih. Cuma kita sendiri yang mengeraskan hati. Kita sendiri yang mengeraskan pandangan kita untuk melihat akan Alkitab. Karena pandangan kita, mata kita sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Pikiran kita yang sudah dikeraskan ke telinga kita yang sudah dirasuki oleh ilah bangsa-bangsa. Sehingga kita enggan mendengar kebenaran firman Tuhan. Maka setiap apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kita menganggap buayan semata. Ya, bahkan kita menganggap dia sesat, segala macam bla 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 bla. Padahal tidak begitu, saudaraku. Coba kalau saudara membuka sedikit ruang hati, ruang pendengaran, ruang pikiran saudara, saudara baru bisa melihat bagaimana kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu. Coba kita melihat, yang dulunya orang itu Kristen, setelah dia ikut arus, karena dia melihat di sana ada orang banyak. Orang Kristen yang ingin ikut arus itu tidak menyadari atau dia lupa atau dia pura-pura. Akhirnya dia ke sana karena dia lihat di sana itu orangnya banyak, menuju ke satu tempat. Ya, menuju ke satu daerah. Disangka jalannya lurus, padahal di ujungnya itu ada jurang, Bapak Ibu. Nah, ketika dia berada di sana, dia sudah mulai mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Maka berbagai cara orang itu lakukan. Sampai Bapak Ibu, Allah yang ada dalam Alkitab diklaim bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tidak ada satupun saudara kita dari seberang yang bisa membuktikan kalau Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa klaim tetapi mereka tidak bisa membuktikan. Tidak ada satupun dari pihak Polemikus RT 0666 membuktikan kalau Allah yang ada dalam Alkitab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan mereka, Bapak Ibu. Tidak bisa mereka buktikan. Dan saya pribadi kalau Bapak Ibu melihat, saya tidak pernah menyebut nama Allah. Ya. Dan saya tidak anti kepada orang yang memakai nama Allah. Nah, tidak. Dan kita juga bisa melihat hampir semua polemikus muslim dari RT 0666 menyerang iman kekristenan khusus pada kata Allah ini, Bapak Ibu. Khusus. Maka kalau saudara berdebat dengan mereka, saudara memakai kata Allah, dibully habis-habisan. Ketika mereka tanya kepada saya mengatakan, apa yang kamu tanyakan itu salah semua. Saya tidak memakai Allah kamu. Dan Allah di sini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Yod-Hi Waw-Hi Yahweh. Nah, lalu kenapa ada kata Allah dalam Alkitab? Saya sudah pernah terangkan, Bapak Ibu. Itu dikarenakan dulu bapak-bapak gereja kita ketika menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu, belum ada orang kita yang menguasai sastra Inggris ke dalam bahasa Melayu. Sehingga oleh bapak-bapak gereja mencarilah orang, didapatilah satu orang yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Nah, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi inilah yang menerjemahkan Alkitab.
Lalu setiap ada kata Tuhan huruf besar semua, dia bertanya, siapa nama Tuhan Bapak? Lalu oleh bapak-bapak gereja menjawab, biar mudah, biar umum, ya buatlah nama Allah di situ. Sehingga adalah nama Allah di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka di kamus, di belakang Alkitab, saudara akan mendapatkan Tuhan huruf besar semua, salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu buka kamus dalam Alkitab, saudara akan mendapatkan di halaman, kalau kitab saya di halaman 437, Tuhan salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Berarti siapa Allah Israel? Yahweh. Siapa Tuhan Israel? Yahweh. Memang Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, kepada kita semuanya, mengajarkan kita, jangan memanggil nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang tidak boleh itu memanggil dengan sembarangan. Mengutuk orang, bersumpah dengan nama Tuhan, itu tidak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh memanggil nama Tuhan. Boleh memanggil, tetapi jangan memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Memanggil boleh, yang tidak boleh itu dengan sembarangan. Jangan memanggil nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu ada di salah satu perintah yang ke-10. Saya ulangi, boleh memanggil, yang tidak boleh memanggil itu dengan sembarangan. Tidak dilarang memanggil nama Tuhan, yang dilarang itu memanggil dengan sembarangan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, semuanya Tuhan ingin memilih, tetapi banyak orang yang tidak mau dipilih oleh Tuhan. Ada yang dipilih melalui para nabi, para rasul, ada yang dipilih melalui mimpi, ada juga Tuhan memilih melalui pendengaran. Ada juga Tuhan memilih melalui para penginjil, para evangelis. Ada juga Tuhan memilih dengan berbagai macam cara, lewat media sosial. Kita mempergunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Tetapi berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, karena mereka sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa, sehingga mereka tidak bisa menerima panggilan Tuhan itu. Sehingga seolah-olah Tuhan tebang pilih. Padahal Tuhan tidak tebang pilih. Tuhan ingin memilih semuanya. Tuhan memberikan free will kepada kita. Maka konsekuensinya nanti di hari kiamat. Maka konsekuensinya nanti di sana Bapak Ibu. Di sini tidak. Di sini Tuhan memberikan hak bebas kepada kita. Kita mau ikuti Dia. Kita yang untung, kita tidak ikuti Dia, kita yang rugi. Berbeda dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan, kalau kita tidak mengikuti Dia, dia rugi Bapak Ibu. Karena tidak ada temannya nanti di sana. Kalau kita ikuti Dia, kita rugi, Dia juga rugi. Itu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan selalu memberikan iming-iming. Memberikan janji manis. Tuhan tidak pernah memberikan janji manis kepada kita. Yang Tuhan berikan cuma satu. Kalau kamu percaya kepada Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akui Dia, maka engkau berada di tempat yang kekal di surga. Kalau engkau tidak percaya, tidak mengakui Dia, maka engkau berada di bawah hukuman maut. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.